Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Extreme. Dan pada kesempatan yang baik di siang hari ini, semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan akhirnya kita masuk di part 2 Sanda. Wah, kisah dari Kalimantan yang sangat melegenda ini, dimana ini adalah sebuah makarya daripada Bang Beben, penulis hebat asal Kalimantan. Halo Bang Beben. Dan buat teman-teman pasti penasaran ya tentang apa sih yang terjadi sama jenazah Misna dan ada misteri apa sih di baliknya itu. Nah, kita langsung aja masuk ke part keduanya, Sanda. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, silakan bisa diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan gak pakai lama-lama, langsung aja kita gaskan ke Sanda part 2 mode horor on bangkitnya Misna dari kubur. Matahari belum terlalu tinggi. Pagi-pagi sekali, Julak Sarkani sudah terlihat gelisah di depan rumah Haja Diana. Sejurus kemudian, orang yang ditunggunya pun kini telah berdiri tepat di depan pintu. Jaya, ya, ia terlihat kesal karena sudah dibangunkan sepagi ini. Kejadian yang dialami si ibu dan juga istri keduanya sungguh membuat pusing. Akan tetapi, rasa kesalnya pada Julak Sarkani langsung sirna detik itu juga. Ketika ia mendengar penuturan patwa itu, amarah Jaya seketika menggelegar. Jaya pun lantas memanggil Amang Husni. Bersama Julak Sarkani, mereka pun langsung bergegas menuju ke salah satu lanting. Lanting yaitu rumah apung, rumah khas Kalimantan yang terdapat banyak di bantaran sungai. Di atas lanting, Jaya pun menyadari ada yang kurang dari penampilan Julak Sarkani pagi itu. Di mana aki kecubung Bu Julak? Biasanya tak pernah lepas dari jarimu. Julak Sarkani menghela nafas. Sudah ku cari-cari sejak selesai sholat subuh tadi, tapi tidak ketemu. Entah hilang di mana, ku tak tahu. Sepertinya aku lupa menaruh di mana. 5 menit berselang, sebuah perahu motor yang disebut Klotok mendekat. Mau kemana, Mang? Tanya jurumudi. Ke hilir, balas Jaya. Klotok bergerak ke arah hilir, melewati barisan lanting yang berjejer rapi di tepian sungai Nagara. Tiba di lanting yang ada di paling ujung, Klotok pun segera merapat. Mendengar ada suara klotok, seorang wanita berdas terlusuh keluar dari dalam rumah. Melihat Jaya, Julak Sarkani dan juga Amang Husni datang, raut wanita parubaya itu pun mendadak cemas. Assalamualaikum Cil. Angga ada, kata Jaya. Waalaikumsalam. Masuklah dulu, ayo kita bicara di dalam. Nyonya rumah pun bergegas membawa ketiga tamunya itu untuk masuk ke dalam rumah, menuju kamar di mana sang suami terbaring tidak berdaya. Suami ulun sakit sejak malam kemarin. Sekitar pukul 12 malam lewat sedikit, ia datang mengetuk-ketuk pintu dalam keadaan panik. Dan tanpa bicara, ia pun langsung masuk ke dalam kamar dan langsung bersembunyi di balik selimut. Seumur hidup, baru sekali ini ia terlihat ketakutan. Sampai sekarang ia tidak mau bicara. Apa yang dilihat di makam istrimu, ungkap nyonya rumah dengan suara serak. Melihat orang yang dicarinya terkulai lemah di pembaringan, Jaya yang tadinya penuh amarah kini berubah menjadi kasihan. Ditatapnya lekat-lekat lelaki parubaya itu. Matanya melotot, mulutnya menganga, wajahnya pucat dan tubuhnya lebih kurus dari biasanya. Nah, apa yang terjadi? Tanya Jaya prihatin. Lelaki di hadapannya berusaha untuk menjawab, tapi hanya gumaman tak jelas yang keluar dari mulutnya. Lelaki parubaya itu, Angah Irin namanya, seperti hendak menyampaikan sesuatu, akan tetapi sesak nafas di dada membuat suaranya terdengar mirip seperti kambing yang sedang disembelih. Suaranya serak putus-putus, meracau tidak jelas. Mulutnya pun mulai mengeluarkan air liur, membasahi bantal kapuknya yang terlihat rusuh. Tapi daran, ucap Julak Sarkani. Itu ketempelan makhluk halus. Ambilkan air putih dan kunyit. Si nyonya rumah pun beranjak ke dapur lalu kembali membawa permintaan Julak Sarkani. Julak Sarkani pun langsung melumat kunyit seukuran jari itu menggunakan mulut sambil membacakan doa. Setelah selesai,
Lumatan kunyit tadi pun lantas ia oleskan di dahi, kedua telapak tangan dan juga kaki Angah Irin. Ia mengoleskan cacak burung dipercaya untuk menangkal gangguan makhluk halus. Julak kemudian meraih gelas air putih yang ditaruh di samping lalu kembali membacakan doa-doa. Dengan mengucap bismillah, Julak Sarkani memercikan air doa tadi ke wajah Angah Irin sedikit demi sedikit. Pada percikan ketujuh, Angah Irin pun seketika megap-megap. Mata lelaki paruh baya itu terbelalak seolah ia baru selamat dari tenggelam di sungai. Ia pun lalu membuka mulut lebar-lebar, menghirup udara sebanyak-banyaknya. Istighfarin, istighfar, ungkap Julak Sarkani. Angah Irin perlahan tenang sambil menggenggam erat lengan Julak Sarkani. 30 menit berlalu. Angah Irin kini sudah benar-benar tenang di atas kasur lusuhnya. Meski wajahnya masih pucat, tapi kini nafasnya sudah benar-benar normal. Di dalam kamar yang sempit itu, 3 gelas kopi panas kini telah tersaji di dalam nampan. Menemani obrolan mereka pagi itu, istrinya Angah Irin berkali-kali mencium tangan dari Julak Sarkani. Berurai air mata, ia ucapkan terima kasih. Awalnya Julak menolak karena usia mereka hampir sama, tapi akhirnya ia menyerah juga. Dibiarkannya istri Amang Irin itu mencium tangannya berkali-kali, layaknya seorang anak kepada bapak. Irin, apa yang terjadi di makam Misna malam itu? Tanya Julak Sarkani pelan. Angah Irin menggeleng, enggan ia membuka suara. Bukannya tak mau ataupun takut bercerita, tapi ia tidak enak pada si Jaya. Bagaimanapun, apa yang terjadi di makam tempo hari adalah sebuah aib bagi keluarga Jaya. Jaya pun memahami kesungkanan Angah Irin, tapi ia terus mendesak. Dengan perasaan tak enak, Angah Irin akhirnya bercerita panjang lebar perihal peristiwa di pemakaman malam itu. Kata Angah Irin, peristiwa mengerikan itu terjadi sekitar pukul 10 malam. Ya, malam itu adalah malam kedua mereka berjaga di makam. Malam pertama, penjagaan berjalan dengan lancar. Sudah lebih dari 10 tahun aku bekerja sebagai penjaga makam. Belum pernah aku bertemu hantu. Semua berjalan lancar. Tapi malam itu tidak akan pernah aku lupakan hingga ajal menjemput. Angah Irin terdiam sejenak. Sedikit ia merasa ngeri, teringat kejadian yang di luar akal sehat itu. Memang pria yang berusia sekitar 45 tahun itu berprofesi sampingan sebagai seorang penjaga makam. Selain sehari-harinya sebagai petani, hasil dari menjaga makam jauh lebih besar, bisa mencapai 3 kali lipat daripada mengolah padi di ladang. Hanya saja, pekerjaan untuk menjaga makam sangat jarang sekali. Paling banyak, setahun itu hanya 3 kali dan tidak jarang kosong sama sekali. Terkadang ia juga mendapat panggilan untuk menjaga makam yang ada di kampung tetangga. Bahkan, ia pun juga pernah menjaga makam atas permintaan orang yang berbeda kabupaten. Biasanya Angah Irin akan berjaga bersama 3 hingga 5 orang lainnya. Mereka umumnya berjaga hanya selama 3 malam. Tugasnya pun terbilang cukup mudah. Mereka hanya berjaga sembari membacakan surah Yasin di samping makam yang dijaga. Angah Irin bersama anak buahnya tidak ambil pusing kenapa makam-makam itu harus dijaga. Yang penting bayaran sesuai. Angah Irin hanya menduga-duga. Tugas mereka menjaga makam itu adalah agar jenazah tidak dicuri untuk tujuan ilmu hitam tertentu. Bisa juga mayat yang dijaga justru memiliki ilmu hitam, jadi haruslah dijaga agar tidak bangkit dari kubur. Selain nyali, tentu saja Angah Irin dan anak buahnya membekali diri dengan amalan-amalan tertentu. Namun, apa yang terjadi di makam Misna membuat nyalinya benar-benar menciut. Semua itu bermula dari munculnya burung hantu aneh, ujar Angah Irin. Burung hantu aneh, cacar Julak Sarkani seraya mengernyitkan dahi. Angah Irin mengangguk pelan. Iya, sangat aneh. Baru sekali aku melihat burung hantu sebesar ayam jantan, bahkan mungkin lebih besar dari ayam jantan. Julak Sarkani tertegun, sepertinya ia menyadari sesuatu. Lalu, apa lagi yang terjadi? Buru Julak penasaran. Angah Irin menerawang, mengingat detail demi detail peristiwa di malam kedua itu.
Waktu itu, mereka sedang membacakan surah Yasin untuk mendiang Misnah. Sebenarnya Angah Irin sudah merasakan kejanggalan karena belum pernah ada pihak keluarga yang meminta untuk menjaga makam selama 40 malam. Akan tetapi, bayaran yang sangat besar menepi semua kecurigaan mereka. Tatkala ayat Yasin yang dibacakan mencapai ayat ke-36, sayup-sayup mereka mendengar suara tangis yang datang entah dari mana. Awalnya mereka tidak menghiraukan karena bukan kali pertama mereka mendapatkan gangguan seperti itu. Namun, lambat laun, suara itu pun terdengar semakin dekat, bahkan kini mulai terdengar seperti suara orang yang sedang menapak di tanah. Suara itu terdengar seperti orang yang sedang mondar-mandir mengelilingi mereka. Meskipun mulai takut, 5 orang itu tetap fokus untuk terus membacakan surah Yasin hingga selesai. Akan tetapi, gangguan bukannya berhenti, tapi semakin menjadi-jadi. Mereka pun mulai mendapatkan lemparan-lemparan berupa ranting dan juga batu kecil yang datang entah dari mana. Sementara itu, suara tangis pun terdengar semakin kencang, menjerit-jerit seperti rintih kesakitan. 5 orang itu saling pandang dengan wajah pucat. Kini, kekhawatiran menjalari mereka semua. Waktu itu, jantungku rasanya mau copot. Sampai keringatan, padahal udara malam itu sangat dingin, lanjut Angah Irin. Setelah meminum segelas air putih, Angah Irin kembali bercerita. Katanya, seorang penjaga makam yang berusia paling muda mengambil senter lalu menyorot sekeliling. Dan tanpa aba-aba, 4 penjaga makam lainnya pun ikut melihat ke arah sorotan cahaya senter. Jantung mereka berdegup-degup tatkala cahaya senter menyinari kabut tipis yang mulai menyelimuti area pemakaman. Kabut itu bagaikan asap yang seolah-olah muncul dari dalam kubur. Suasana malam itu benar-benar mencekam. Barisan nisan yang mencuat di antara kabut membuat nyali mereka ciut. Merasa ada yang janggal, pemuda tadi pun mengusulkan agar malam itu mereka pulang saja. Apalagi suara rintih tangis yang entah dari mana datangnya semakin membuat bulu tengkuknya merinding. Suara tangis itu seolah terdengar seperti persis di samping telinga. Walaupun takut-takut, Angah Irin menolak usulan itu. Ia beralasan apabila mereka kabur maka tidak ada lagi yang akan memakai jasa mereka. Tapi perdebatan mendadak berhenti. Sewaktu tanah tempat mereka berpijak tiba-tiba saja bergetar. Refleks pemuda tadi pun mengarahkan senter ke makam Misnah yang ada di depan mereka. Dan benar saja, ternyata kuburan Misnah bergerak-gerak seperti ada yang hendak keluar. 2 nisan penanda tiba-tiba saja roboh tersedot ke dalam kuburan. Astagfirullahaladzim. Pekik istighfar langsung terdengar ketika ada sebuah tangan yang tiba-tiba saja mencuat dari dalam kubur. Jari-jarinya yang kurus membentuk cakar di udara, belepotan penuh lumpur. Tanpa pikir panjang, pemuda tadi pun terbirit melarikan diri disusul 3 orang lainnya. Tersisalah Angah Irin yang masih terduduk di tanah dalam keadaan ketakutan. Ia tetap terus mencoba membaca ayat kursi, tapi bacaannya justru salah-salah. Tubuhnya gemetar, kakinya lemas, sementara jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Tepat di depan mata, Angah Irin melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Dari dalam kubur, perlahan-lahan, mayat Misnah keluar dengan berbalut kain kafan kotor yang penuh tanah liat. Yang lebih mengerikan adalah Angah Irin beradu mata dengan mayat Misnah. Dengan sorot mata yang mengerikan dan wajah sepucat tepung, mayat itu pun lalu menyeringai. Hantu Misnah menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan diiringi bunyi kemertak tulang tengkorak. Sedetik kemudian, kepalanya melebar, perlahan diiringi suara tawa melengking dengan rambut keriting gantung acak-acakan. Saat itulah aku berhasil kabur. Aku lari terbirit ke arah lanting, membawa kelotok cesku untuk pulang malam itu juga. Bila ingat kejadian malam itu, bulu kuduku langsung merinding. Tutur Angah Irin bergidik ngeri. Sanda, Misnah bangkit menjadi hantu Sanda, desa Julak Sarkani terbata. Sanda? Tanya Jaya tak percaya, matanya terbelalak dan bibirnya gemetar. Julak Sarkani mengangguk. Ya, Sanda, kuntilanak berwajah lebar.
Jaya pun langsung duduk tersungkur dengan mata berkaca-kaca. Dadanya kembang kempis, tubuhnya lemas karena rasa sedih yang mendalam. Misnah, Misnah istriku, apa yang telah engkau lakukan? Dejaknya seraya menyeka air mata. Atul duduk termenung di dalam kamar. Dibuainya si kecil dalam keranjang bayi. Ia masih berusaha tegar, tapi tetap tak kuasa membendung air mata. Tersungkur di ranjang, ia pun menangis lirih, bahunya berguncang-guncang menahan isak. Berita dari ayahnya beberapa saat lalu benar-benar membuatnya terguncang. Atul lalu bangkit dan mencari sesuatu di bawah ranjang. Ditariknya sebuah kaleng biskuit tua dan dibuka penutupnya. Ia raih satu persatu amplop berwarna putih lusuh dan membuka isinya. Atul tersenyum dalam tangis, membaca surat-surat cinta dari kekasih hati meski telah bertahun-tahun. Kata-kata penuh rayuan manja yang tertulis di kertas berwarna merah jambu itu tetap tersusun rapi, disimpan dalam wadah yang tak akan pernah diketahui oleh sang suami. Apri adalah cinta pertamanya, kakak kelas masa Alia dulu yang telah berhasil meluluhkan hatinya. Namun takdir berkata lain. Cinta saja tak cukup untuk menyatukan dua hati yang terpana asmara. Atul kembali menangis sesenggukan kala ia mengenang setahun lalu sewaktu ia dengan terpaksa harus menerima pinangan dari Jaya. Atul mengutuki diri sendiri karena terlalu lemah sebagai wanita. Demi adat dan juga bakti kepada orang tua, ia harus rela menikah dengan lelaki yang tidak ia cintai. Wanita malang itu tidak menyangka di zaman modern ini ia menjadi Siti Nurbaya. Jauh di lubuk hati, Atul pun tidak percaya begitu saja dengan apa yang sudah disampaikan sang ayah barusan. Baginya tidak mungkin Apri meninggal dunia tanpa alasan yang jelas. Penyebab kematian Apri yang sudah diceritakan ayahnya itu terlalu mengada-ngada. Atul mengenal betul tabiat si ayah. Bila sudah punya keinginan, kepala desa itu punya 1000 akal untuk menghalalkan segala cara. Jika benar Misnah bangkit dari kubur untuk menuntut balas, seharusnya yang jadi korban adalah Atul. Pembakal Sarip duduk termenung di halaman belakang rumahnya. Ia duduk di atas kursi rotan dan berteman segelas kopi, menatap sekumpulan ayam peliharaannya yang tengah mematuk benih padi. Meskipun tubuhnya ada di situ, pikirannya berada di tempat lain. Jauh di lubuk hati kepala desa itu merasa senang atas kematian Apri. Setidaknya pemuda yang tak jelas masa depannya itu kini tidak lagi mengganggu anaknya yang telah bersuami. Sebenarnya bukanlah kedudukan ataupun harta yang membuatnya tidak merestui hubungan Atul dan Apri. Namun perilaku Apri lah yang membuatnya tak senang. Pembakal Sarip tahu betul perilaku pengangguran itu. Pemuda itu suka minum-minuman, berkelahi dan juga mencuri. Sudah berkali-kali ia berbuat onar dan juga merepotkan penduduk desa. Sarip tak habis pikir apa kelebihan pemuda itu hingga membuat putrinya tergila-gila. Sebagai seorang ayah, tentulah ia ingin yang terbaik bagi anaknya meskipun terkadang si anak ini salah tanggap. Dan karena itulah dia pun langsung mengiyakan sewaktu Jaya mengutarakan niat hendak mempersunting Mariatul. Baginya, tak masalah putrinya itu menjadi istri kedua. Di kampung ini adalah hal biasa bila seseorang memiliki istri lebih dari satu. Menjadi istri kedua jauh lebih baik daripada melihat putrinya hidup menderita. Apalagi setelah 12 tahun menikah, mendiang Misnah tetap tidak bisa memberikan keturunan bagi Jaya. Namun tetap saja Pembakal Sarip merasa heran. Menurutnya tak mungkin Apri meninggal dunia karena hantu Misnah. Ada hubungan apa antara Misnah dan Apri hingga mayatnya bangkit dari kubur dan menuntut balas? Ia pun kemudian teringat perkataan dari Julak Sarkani tadi malam bahwa ada beberapa nyawa lagi yang akan mengiringi kematian Misnah ke alam kubur. Seketika Pembakal Sarip memegangi tengkuknya yang tiba-tiba saja merinding tanpa sebab. Wajahnya cemas dan tubuhnya kini mulai gemetar. Aku harus bertemu Nini Tuha, bisiknya pada diri sendiri. Kak, ada polisi di depan.
Istrinya yang tiba-tiba berada di samping membuat Pambakal Sarip terlonjak dari kursi. Ia pun lalu mengatur nafas dan mengelus dada karena jantungnya berdetak dengan kencang. Setelah cukup tenang, Pambakal Sarip lalu melangkah untuk menemui sejumlah polisi yang masih menunggunya di depan rumah. Atul yang masih merasa sedih di dalam kamar mendengar suara berisik yang ada di lantai atas, tepatnya di kamar Misnah. Ia pun lalu beranjak dari ranjang, lantas merapikan rambutnya yang berantakan, menyeka air mata lalu melangkah ke lantai 2. Rasa penasaran membuatnya ingin tahu ada apa di dalam kamar madunya itu. Setibanya di kamar Misnah, Atul pun terheran-heran kala melihat Jaya, Julak Sarkani dan juga Amang Husni sedang mengacak-ngacak kamar istri pertama suaminya itu. Melihat Atul ada di depan pintu, Jaya pun lalu bergegas menghampiri lalu mengelus-ngelus mesra rambut sang istri mudanya. "Tidak ada apa-apa. Ada yang sedang kami cari di sini," kata Jaya lembut. Atul pun hanya mengangguk dalam pelukan suami. Dilihatnya kamar Misnah yang berantakan, lemari dan ranjangnya kini sudah tidak karuan susunannya. "Jaya, apa yang kau lakukan?" Suara Haja Diana yang baru saja datang menggelegar membuat semua orang menjadi kikuk. Julak Sarkani tertunduk lesu. Ia merasa bersalah karena telah mengacak-ngacak kamar mendiang Misnah tanpa izin dari mertuanya. "Jaya, tak cukupkah kau buat sakit hati si Misnah? Hah? Sekarang kamarnya pun kau acak-acak. Apa maumu?" Walaupun wajahnya masih pucat, tapi galaknya Haja Diana cukup membuat yang lain ketakutan. Bolangnya yang berwarna merah menyala ikut bergoyang-goyang mengikuti gerakan kepalanya. "Ma, dengar dulu. Ada yang sedang kami cari di kamar Misnah." "Cari apa?" "Mencari minyak perunduk," sambung Julak Sarkani. Sarkani, jangan kau tuduh menantuku macam-macam. Aku ini tidak sembarang menuduh. Kau sadar kenapa kau kesurupan tadi malam? Apa kau tahu kalau jasadnya telah hilang dari kubur? Misnah telah bergentayangan menjadi sandah. Ia akan menuntut balas pada siapapun yang membuatnya sakit hati. Haja Diana tersentak, lalu ia duduk bersandar di tembok kamar kehilangan tenaga. Bolangnya menjadi miring karena tergeser dinding. Atul dan Aci Lela langsung menghampiri, mengelus-ngelus pundak wanita berumur itu agar lekas tenang. "Astagfirullah, Misnah," ucapnya terputus-putus sembari menangis. Maafkan mertuamu ini. Maafkan Misnah." "Ibu, sudahlah, biarkan Julak mencari minyak sialan itu," ungkap Jaya merayu ibunya. Haja Diana mengangguk lesu. "Sarkani, temukanlah minyak itu. Jangan sampai hantu menantuku itu mencelakai seluruh keluarga ini." Sudah hampir 1 jam mereka mengacak-ngacak kamar Misnah, tapi benda yang mereka cari itu belum juga ketemu. Setiap sudut kamar, dari kolong ranjang, celah lemari hingga lubang angin sudah mereka periksa, tapi minyak perunduk itu belum juga mereka dapatkan. Julak Sarkani pun sudah mulai putus asa. Butir-butir keringat sudah tampak membanjiri wajahnya yang mulai keriput. "Julak, kalau memang tidak ketemu, kenapa tidak dibiarkan saja minyak itu ada di rumah ini?" cerocos Aci Lela seraya membawakan segelas air putih. Julak Sarkani menggeleng lalu ia meminum air putih tadi. "Selama minyak itu ada di sini, hantu Misnah akan terus kembali ke rumah ini. Minyak itu harus segera ditemukan sebelum malam ke-40. Jika tidak, Misnah akan terus bergentayangan selama-lamanya. Bukan hanya kalian, seluruh kampung akan terkena akibatnya," kata Julak seraya mengembalikan gelas yang kini telah kosong kepada Aci Lela. Namun Julak pun mendadak mengurungkan niatnya. Ia menatap lekat-lekat gelas kosong tadi dengan mata melotot. Aci Lela yang telah bersiap menerima gelas pun hanya termangu. "Lela, ambilkan air putih lagi," perintah Julak. Setelah beberapa saat, Aci Lela telah kembali membawa segelas air putih dan menyerahkannya pada Julak.
gelar spraynya, perintah Julak. Meskipun kebingungan, Jaya, Amang Husni, Amang Idar dan juga Aci Lela bergerak cepat melaksanakan perintah Julak. Spray berwarna putih itu lalu dibentangkan di dalam kamar, di antara tumpukan baju yang berserakan di lantai. Setelah membacakan doa-doa, Julak pun memercikan air dari gelas tadi ke spray di depannya. Setelah percikan ketiga, semua yang berada di kamar pun langsung terperangah. Mata mereka terbelalak dengan apa yang sudah dilihat, diiringi ucapan istighfar tanpa henti. Astagfirullah, astagfirullah. Di hadapan mereka, di atas spray putih tadi terbentuk jelas jejak langkah kaki, namun bukan jejak biasa, tapi jejak darah. Perlahan, jejak itu pun muncul satu persatu. Jejak langkah mengarah keluar kamar. Geser spraynya, tapi jangan sampai terangkat dari lantai. Perintah Julak, Jaya, dan beberapa orang pesuruh pun menggeser spray itu perlahan hingga jelas terlihat jejak darah itu menuruni tangga menuju area halaman belakang. Sewaktu memutar, Julak beberapa kali memercikan air dan jejak itu kembali terlihat jelas. Jejak-jejak tampak bertumpuk hingga Julak pun meminta spray lain untuk disambung. Julak, spray putihnya habis, kata Aci Lela. Apa saja yang warna putih, taplak meja atau handuk tidak masalah. Aci Lela pun bergegas mencari kain putih dan kembali lagi membawakan handuk, taplak meja, dan juga 2 buah daster. Dengan hati-hati, mereka pun membentangkan handuk itu di ujung spray tadi. Setelah dipercikan air, jejak darah itu pun kembali muncul di atas handuk putih yang kusam. Atul menjadi cemas karena kini jejak itu sepertinya melangkah melewati selasar menuju ke arah kamarnya. Tangis bayi Mungila pecah. Atul pun berlari untuk menenangkan buah hatinya yang menjerit kencang. Dengan penuh pertanyaan, Julak Sarkani mengikuti jejak langkah itu sembari menggeser handuk berhati-hati. Handuk kini sudah penuh dengan bekas tapak kaki penuh darah, lalu disambung dengan taplak meja, daster, dan spray baru dari kamar Hajadiana. Semua terhenyak ketika jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamar Atul. Tapi jejak itu bukan menunjukkan bekas langkah, melainkan jejak sepasang kaki yang berdiri mematung. Julak Sarkani panik, menarik-narik kain putih itu supaya bergeser. Namun spray lebar itu tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah ada yang berdiri di situ. Kecemasan pun mulai terlihat di wajah semua orang. Sewaktu jejak penuh darah itu pun perlahan bergeser setapak demi setapak. Semua menahan napas, penasaran kemana arah jejak kaki penuh darah itu akan melangkah. Hajadiana yang sedari tadi mengikuti tidak berhenti mengucapkan istighfar. Tubuh lemahnya tertatih, dipapa oleh Aci Lela dan juga Acil Ijum. Jejak berdarah itu mendadak berhenti, tepat menghadap ke arah Atul yang berada di dalam kamar. Atul yang sedang menggendong bayi seketika pun panik. Raut ketegangan jelas terpancar di wajahnya yang putih susu. Tubuhnya gemetar dan jantungnya deg-degan. Dengan suara putus-putus, ibu muda itu mulai membaca ayat kursi sambil mendekap erat sang bayi yang menangis sangat kencang. Kini Atul tersadar. Misnah telah berdiri di hadapannya siap untuk menuntut balas. Tanpa diduga-duga, Hajadiana merangsek ke depan dengan penuh amarah dan kebencian. Wanita itu melompat hendak menerkam sang menantu. Jari-jarinya yang kurus membentuk cakar menyasar leher si Atul yang kini tengah terpojok sambil mendekap bayi di pojokan. Atul menangis ketakutan, menjerit sekencangnya dengan tubuh gemetar. Brak! Julak Sarkani bertindak cepat. Ia berhasil menerjang Hajadiana tepat beberapa senti sebelum wanita itu bisa mencelakai si ibu dan juga bayinya. Julak Sarkani dan Hajadiana berguling di lantai, menimbulkan suara berisik bak kucing yang sedang berkelahi. Jaya dan Aci Lela pun bergegas menyelamatkan Atul dan si bayi, membawa mereka ke tempat aman. Amang Husni dan juga Amang Idar sekuat tenaga berusaha melepaskan cengkraman Hajadiana di leher Julak Sarkani. Namun upaya mereka sungguh sia-sia, sangat-sangat di luar logika. Tenaga kedua orang lelaki dewasa itu seolah tidak ada apa-apanya dibandingkan tenaga Hajadiana, seorang nenek-nenek yang bertubuh lemah. Hajadiana menggeram bagai anjing, matanya melotot penuh amarah dan giginya bergemelutu.
Jari-jarinya yang kurus begitu kokoh mencengkram batang leher Julak Sarkani yang kini sudah mulai lemas karena kesulitan bernafas. Wajah Julak memerah, nafasnya tersengal tapi mulutnya terus berusaha membacakan doa. Kemudian terdengarlah suara teriakan lantang yang menggelegar. Ternyata Jaya telah kembali. Ia berlari sembari mengangkat sebuah pot bunga di atas kepala. Bro! Sekali hempas, pot bunga itu hancur berkeping di kepala Hajadiana. Wanita tua itu terkapar bersimbah darah. Wajahnya kotor, penuh tanah, dan bolang haji kesayangannya terlepas. Jaya ternganga. Ia tampak menyesal karena telah menyakiti ibu kandungnya sendiri. Mendapatkan kesempatan, Julak Sarkani pun merangkak menyelamatkan diri, dan dalam keadaan panik, ia pun menjauh dari Hajadiana yang merintih penuh amarah. Hajadiana kembali bangkit dengan wajah yang sudah bermandikan darah. Amang Husni dan juga Amang Idar pun bergegas menahan Hajadiana, memegang lengannya sekuat tenaga. Nahas. Kedua pria itu dengan mudah dilempar oleh Hajadiana hingga membentur dinding lalu terhempas ke lantai. Keduanya meringis merasakan sakit di bagian pinggang dan juga kepala. Sedangkan jerit histeris Acilela dan Ijum semakin menjadi-jadi. Keadaan di bagian belakang rumah mewah itu sudah kacau balau, riuh dengan suara jerit ketakutan. Dan dengan beringas, Hajadiana pun melompat ke depan menerkam Jaya yang sedari tadi hanya mematung tanpa sempat mengelak. Jaya pun terhempas ke lantai. Hajadiana yang sedang kerasukan itu pun mencekik leher anaknya sekuat tenaga. Dari arah belakang, Julak Sarkani tiba-tiba datang dan langsung menekan pelipis kiri dan juga kanan Hajadiana dengan menggunakan kedua tangan sembari merapal doa. Jari jemari Julak terus menekan sangat kuat hingga Hajadiana menjerit kencang. Wanita itu berteriak-teriak kesakitan dengan mata yang melotot dan mulut yang mengeluarkan air liur. Sungguh mengerikan. Keadaan wanita terhormat itu kini tak ubahnya orang gila yang mulai kejang-kejang hingga akhirnya perlahan-lahan terkulai kehabisan tenaga. Jaya dibantu Acilela dan Ijum pun memapah Hajadiana ke dalam kamar. Setelah beberapa saat, Julak Sarkani bersama Amang Idar dan Amang Husni pun segera menyusul. Ketiga orang itu tampak kelelahan dengan wajah yang memar. Di ranjang, Hajadiana tergeletak tak berdaya. Acilela dengan telaten pun membersihkan lukanya, sedangkan Acil Ijum telah pergi untuk memanggil mantri. Jaya, sejak kapan ibumu lamah puluhan? Tanya Julak. Jaya yang duduk di samping ibunya pun hanya menggeleng. Entahlah. Baru setelah kematian Misna, ia menjadi gampang kesurupan seperti ini. Lanjutnya, minyak perunduk itu harus segera ditemukan sebelum keadaan bertambah gawat. Terang Julak. Jaya mendongak menatap Julak Sarkani yang tengah merokok di depan jendela kamar. Julak, pian yakin kalau mendiang istriku menggunakan minyak perunduk. Lalu untuk apa? Buru Jaya dengan nada yang bergetar, sorot kesedihan dan juga putus asa terpancar jelas di matanya tajam. Julak Sarkani pun tidak langsung menjawab. Ia melemparkan pandang dari jendela menatap ke bagian belakang rumah itu. Bagaimanapun, ia juga masih menduga-duga. Ia ragu bila tebakannya salah, justru malah akan menimbulkan fitnah pada mendiang Misnah. Dahulu, sewaktu aku kecil, juga ada kejadian serupa. Seorang wanita dari kampung seberang bangkit dari kubur dan menjelma menjadi Sanda. Selama beberapa malam, ia meneror penduduk kampung. Tapi setelah minyak perunduknya disatukan dengan jasadnya di dalam kubur, barulah arwahnya tenang. Jelas Julak. Jaya pun tertunduk lesu mendengar penuturan Julak Sarkani. Ada rasa sesal, ada rasa bersalah yang berkecamuk di dada. Bisa jadi istri pertamanya itu nekat menggunakan minyak perunduk karena ulahnya yang kawin lagi dengan perempuan yang usianya jauh lebih muda. Baiklah Julak. Sebaiknya kita cari minyak perunduk itu. Setelah itu baru kita temukan jasad istriku. Jaya pun segera bangkit menuju ke rumah bagian belakang, disusul Julak Sarkani, Amang Husni dan juga Amang Idar. Sasaran mereka adalah kamar Atul karena disitulah jejak langkah darah itu terakhir berhenti. Belum juga kaki mereka melangkah ke bagian belakang rumah, terdengarlah ketukan pintu depan diiringi salam.
Mereka pun terus melangkah sedangkan Acilela bergegas membukakan pintu depan. Begitu pintu terbuka, ternyata rombongan pembakal Sarip bersama dengan beberapa orang polisi. Menjelang sore, makam Misna telah ramai. Warga yang berbondong-bondong ingin tahu apa yang terjadi. 7 orang polisi telah datang dari kecamatan setelah menempuh perjalanan selama 2 jam dengan menggunakan speedboat. Tadi pagi, Sekdes langsung melaporkan perihal terbongkarnya makam Misna setelah mendapat perintah dari pembakal. Beberapa orang petugas tampak memasang garis polisi mengelilingi makam Misna, sedangkan beberapa orang lainnya pun mengambil foto. 2 orang petugas sibuk mencatat keterangan dari Ustadz Gani, pembakal, Julak Sarkani, dan juga Jaya secara bergantian. Hati Jaya remuk redam. Untuk kedua kalinya, makam mendiang istri pertamanya membuat gempar seluruh desa. Kerumunan warga yang datang juga bertambah, bagaikan ikan saluang berebut ludah. Gosip-gosip receh pun kembali beredar, menyebar dari mulut ke mulut. Seorang petugas kepolisian yang paling tua berjongkok di salah satu sudut kuburan. Topi lancip mirip paruh bebek membuatnya tampak menonjol. Matanya yang tak lagi awas menatap lekat-lekat jejak kaki yang samar di hadapannya. Namanya Johar, seorang polisi berpangkat Letnan 2. Seharusnya Letnan Johar hanya mengurus tetek bengek administrasi di Polsek karena 8 bulan lagi ia akan masuk masa pensiun. Namun, Kapolsek yang baru menjabat 6 bulan punya pemikiran lain. Kapten Samsul yang merupakan lulusan Akpol itu tentu saja haus akan prestasi. Sudah 6 bulan ini Polseknya hanya menangani para pemuda mabuk ataupun mendamaikan tetangga yang ribut karena menyetel musik terlalu kencang. Pencurian mayat adalah kasus yang cukup besar. Sedangkan Letnan Johar punya segudang pengalaman. Dan bila berhasil mengungkap kasus ini, tentulah namanya akan naik. Bagaimana Letnan? Apa yang sudah kau temukan? Tanya Kapolsek yang telah berdiri di samping. Mengetahui pimpinannya ada di sampingnya, Letnan Johar pun turut berdiri. Ia pun lalu menyeka keringat karena sore itu hari terasa sangatlah panas. Topi yang ia kenakan sebenarnya untuk menutupi botak di tengah kepala. Kapten, apa kau percaya ada mayat yang bangkit dari kubur? Bukannya menjawab, Letnan 2 Johar justru balik bertanya. Si Kapolsek yang usianya 32 tahun lebih muda hanya menggeleng seraya mengerjitkan dahi. Kapten, tidak mungkin ada mayat bisa bangkit dari kubur. Mayat ini pasti ada yang mencuri. Dicuri? Untuk apa? Letnan Johar menggeleng membetulkan topi yang menutupi ubannya. Entahlah, Kep. Di daerah ini masih banyak orang yang percaya hal mistis. Johar pun lantas memanggil seorang polisi muda bagian forensik, memintanya untuk memotret jejak yang ia temukan. Apa yang aneh dengan jejak ini? Tanya si Kapolsek. Si tua Johar menarik nafasnya dalam-dalam, lalu menunjuk ke arah jejak kaki yang samar yang ada di depannya. Kapten, suaminya mendiang bilang ia telah mengupah 5 orang untuk menjaga makam istrinya. Tapi apa? Buru Kapolsek tak sabar. Si Letnan menghela napas seolah bimbang setelah menimbang-nimbang. Polisi senior itu pun kembali berucap. Di sini ada 7 pasang jejak kaki. Artinya ada tambahan 2 orang lagi pada malam itu. Kapten Samsul Bahri terhenyak antara kagum sekaligus ragu dengan apa yang sudah disampaikan oleh Johar. Kamu yakin? Buru Kapolsek penasaran. Letnan Johar lagi-lagi menghela nafas. Belum 100%, namun 5 pasang jejak kaki jelas sekali lari terburu dari tenda menuju hilir. Sepertinya mereka kabur dari sesuatu yang terlihat mengerikan. Lalu ada 2 pasang jejak kaki berikutnya melangkah ke arah berbeda. Polisi Johar kembali berjongkok memandang jejak-jejak misterius di tanah liat yang berwarna kuning pucat. Mungkin saja ini jejak mencurinya. Lihat, jejak langkah yang ini lebih dalam. Sepertinya ia menggotong sesuatu. Bisa jadi mayat si Misnah. Sayang sekali, jejaknya hilang sampai di sini. Tanah di depan lebih keras, jadi jejaknya menghilang tertutup debu dan juga daun-daun kering. Sepertinya ia melangkah ke arah hutan. Kapten Samsul Bahri tercekat. Lantas ia menyunggingkan senyum kepuasan. Batinnya tidak salah. Ia sudah memerintahkan Pak Tua ini turun tangan.
Meskipun secara pangkat dan juga jabatan Kapten Samsul Bahri jauh lebih tinggi, tapi secara pengalaman Kapolsek muda itu mengakui kehebatan Letnan Johar. Meskipun begitu, tetap saja ia belum sepenuhnya mengerti arah jejak lainnya yang tampak berbeda. Jejak itu tampaknya tidak mengenakan alas kaki dan terlihat berbelok ke arah lain. Kapten Samsul Bahri pun turut berjongkok di samping Letnan Johar lalu menunjuk ke arah pagar pemakaman. Kalau yang ini, kenapa arahnya berbelok ke sana? Sepasang mata tua Letnan Johar mengikuti arah telunjuk Kapolsek menatap lurus ke arah pagar kuburan yang terbuat dari kayu dan telah lapuk. Dugaanku, jejak ini mengikuti orang di depannya yang menggotong mayat. Entah kenapa, mereka sepertinya terpisah. Yang menggotong mayat terus melangkah ke arah hutan dan satunya lagi berbelok ke arah pagar menuju jalan desa. Jelas Letda Johar. Kapolsek Samsul Bahri sumringah, lalu ia berdiri penuh kepuasan dan diikuti si tua Johar. Kapolsek muda itu kemudian menjabat erat bawahannya itu. Pancar kekaguman jelas tersorot di matanya yang minim pengalaman. Pak Johar, saya serahkan kasus ini padamu. Anggap saja ini adalah kado sebelum pensiun. Nanti akan saya suruh Budi dan Berto untuk mendampingi. Aku yakin kurang dari seminggu pencurinya pasti akan tertangkap. Letnan II Johar tak bisa mengelak, bagaimanapun juga Kapolsek muda ini adalah atasannya. Ia pun terpaksa mengangguk walau hatinya sebenarnya enggan. Baik, Cap. Tapi saya minta dicarikan data orang-orang itu. Johar mendelik memberi kode dengan tatapan matanya. Samsul Bahri menoleh mengikuti arah pandangan Letnan Johar. Si Kapolsek cepat mengerti yang dimaksud Johar adalah Jaya, Pembakal Sarip, Julak Sarkani, serta beberapa orang dekat Misna lainnya yang sedang dimintai keterangan. Beres, sahut Kapten Samsul Bahri. Selesaikan tugasmu dengan cara apapun. Akan aku berikan semua data yang kau perlukan. Kapolsek yang baru menjabat itu pun lantas berlalu memanggil 2 orang polisi muda lainnya untuk mendampingi penyelidikan si tua Johar. Letnan Johar kemudian membuang rokoknya yang telah habis ke tanah lalu menginjak berkali-kali hingga hancur. Ia pun lantas mengedarkan pandangannya, mengawasi gerak-gerik kerumunan warga dan rombongan Pembakal Sarip secara bergantian. Instingnya mengatakan bahwa salah satu di antara mereka adalah pencuri mayat Misna. Selesai. Wow, luar biasa. Kisahnya makin keren aja ya, makin kesini di part 2 ini. Akhirnya Misna bangkit dari kubur. Nah, ini masih jadi pertanyaan, atas apa dia bangkitnya? Dan akhirnya Misna ini menjadi Sandah ya. Sandah itu adalah kuntilanak berwajah lebar. Kuntilanak wajahnya lebar. Wajahnya ramping aja udah serem ya, apalagi lebar. Jadi luar biasa. Semakin kita penasaran ya, ada apa sih kejadian apa sih di part ketiganya nanti. Dan di sini di part kedua ini pihak kepolisian sudah turun tangan ya, karena disinyalir itu jenazah Misna itu dicuri orang. Jadi bukan hanya sekedar bangkit begitu saja, tapi dicuri orang dari beberapa bukti-bukti dari jejak kaki terutama yang ditemukan pihak kepolisian di area pekuburan. Intinya makin keren aja, makin seru aja, kita langsung gak sabar ya. Jangan sampai ketinggalan besok buat part ketiganya. Dan silakan buat yang punya komentar-komentar tentang kisah yang barusan bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan di-share dong link videonya ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya agar yang lain juga bisa ikut terhibur. Dan yang buat belum subscribe, sekali lagi yuk mohon untuk diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan mungkin buat teman-teman ya yang punya kisah-kisah horor dari kisah pribadi, kisah nyata, silakan bisa di-share ke kita untuk lalu nanti kita akan bawakan di channel-channel kita. Bisa di Ilo Ekstrim, bisa di Ekstrim Movie maupun Ilo Bercerita. Nanti kita lihat dari durasinya ya, berapa lama. Ya, bebas juga dikirimkan lewat tulisan boleh, lewat voice note, rekaman suara boleh, bebas senyamannya teman-teman ke nomor telepon di bawah sini nih. 0878 4509 4752. Tunggu ya.
Oh ya, buat yang sudah mengirimkan juga saya ucapkan terima kasih, dan buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan harap bersabar karena memang harus ada proses penggarapan dulu di situ agar lebih nikmat untuk didengarkan oleh teman-teman yang lain. Dan sekali lagi banyak channel, banyak laporan masih nih ya, tapi jangan bosen-bosen. Intinya channel kita hanya 3, ada ILO Ekstrim, ada Ekstrim Movie, dan ada ILO Bercerita. Yang mana Ekstrim Movie setiap jam 7 malam, ILO Bercerita jam 10 malam, dan ILO Ekstrim jam 1 siang. Jadi hanya ketiga channel itulah channel kita ya. Selebihnya bukan, karena banyak juga yang ambil video kita, banyak yang ambil kisah-kisah kita, tapi ya intinya jangan usah ditonton lagi deh begitu ya. Dan pastikan itu bukan dari channel kita. Dan di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin tadi ada kata-kata yang salah, apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah seru, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di ILO Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.